Bab 174. Halisa bingung. Kenapa Dennis berkata seperti ini? Mas, coba jawab jujur. Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu sampai bilang gini lagi? Sulit menjelaskan perasaannya. Dennis memang merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Namun, sesuatu itu sudah berhasil menguasai dirinya sampai tubuhnya jatuh sakit seperti ini. Jujur sama aku. Kamu sampai sakit kayak gini, Mas. Sebenarnya, apa yang kamu rasakan? Siapa tahu, aku bisa bantu kamu. Halisa menangkup kedua pipi Dennis. Dennis langsung menggenggam kedua tangan Halisa. Dia menciumnya secara bergantian sembari menatap penuh kedua mata cantik Halisa. Aku merasa tidak tenang dan aku sangat takut kehilangan kamu. Tapi, aku tidak tahu, kenapa perasaan ini tiba-tiba muncul. Dennis akhirnya bisa mendefinisikan perasaannya sendiri. Kalau boleh tahu, apa yang kamu pikirkan? Tok, tok, maaf, dan maaf mengganggu. Di bawah ada tamu yang menunggu, kata pembantu. Lo kenal dia, kan? Masih ingat wajahnya, kan? Tanya Raka, menunjukkan layar ponselnya ke Dennis. Dennis tidak menjawab. Dia tampak berpikir, namun dalam beberapa saat, Dennis menoleh ke arah Raka. Ya, dia pernah meluk gue di taman. Ada apa? Nah, itu cewek sudah gila, Dennis pantesan dia gak ada kabar setelah melecehkan lo. Dia gila ternyata. Raka, gue memang dilecehkan. Gue dipancing sama cewek. Tapi, bukan dia cewek yang main sama gue. Dia cuman bantu temennya waktu itu sampai temennya berhasil ngejebak nafsu gue, tutur Dennis. Ngejebak nafsu. Dennis terdiam sejenak. Ya, Raka. Gue cowok normal. Setelah dia berhasil memperdaya gue terpancing dan terjebak. Gak tahu kenapa gue juga menikmati karena keinginan gue sudah di ujung. Lo gak tahu gimana rasanya di posisi gue inget dosa. Tapi, tubuh gue gak mampu mengendalikan diri dihadapkan dengan situasi yang tewa menerus memancing keinginan gue. Lo menikmati. Apa lo cinta sama itu cewek? Gak, itu hanya nafsu bukan cinta. Dan gue merasakannya dan menikmatinya karena gue sudah disentuh berkali-kali sampai gue sulit mengendalikan keinginan gue. Lo tahu, Raka, usia gue waktu itu masih labil juga. Perang. Dennis langsung memejamkan mata sejenak. Langsung tahu di mana sumber benda yang jatuh itu. Dennis menggelengkan kepala, lalu berdiri menoleh ke belakang. Halisa, sini. Benar. Sebuah gelas terjatuh dari tangan Halisa mendengar semua yang dikatakan Dennis. Dia tahu, tapi penuturan panjang Dennis ke Raka membuat hati Halisa sakit karena ketidakrelaan yang dia rasakan. Duh, gawat, lirih Raka, yang mulai merasa cemas. Halisa pasti sakit hati banget, Dennis gue gak tega lihatnya. Dennis mendekati Halisa yang mematung dengan meremas jemarinya sendiri. Kamu mendengarnya? Halisa tersenyum getir. Iya. Dia berusaha agar tidak terlihat kecewa. Ah, sakit banget pasti. Dia berusaha senyum, gila sih tulus banget Halisa ke Dennis, gumam Raka. Hukum aku, Halisa. Kalau kamu kecewa, hukum aku. Tapi, tolong, jangan tinggalkan aku. Dennis mengatupkan kedua tangan di hadapan Halisa. Raka tercengang. Baru kali ini, dia melihat Dennis memohon di hadapan orang lain. Jangan memohon. Suara Halisa mulai melemah, pun tatapannya terlihat sayu, aku. Dek, istriku. Halisa. Sayang, kamu kenapa? Dennis langsung memeluk tubuh Halisa yang dingin dan nyaris terjatuh. Bangun, sayang. Kamu kenapa? Mata Dennis langsung basah. Ayo, Dennis bawa Halisa ke rumah sakit, saran Raka. Tanpa menjawab, Dennis membawa Halisa ke dalam kamar. Dia kemudian membuka ponsel dan mulai menghubungi seorang dokter. Dia meminta dokter datang ke rumahnya agar Halisa segera ditangani karena jarak rumahnya dan rumah sakit butuh waktu beberapa menit untuk sampai ke sana. Kap. Dennis mencium lama kening Halisa seraya mengusap kepala istrinya itu. Setiap penyesalan terasa menyesakkan dada Dennis saat ini. Tapi, apa yang harus Dennis lakukan terhadap dirinya sendiri? Dia pun tidak tahu cara mengubah apa yang sudah terjadi.
Assalamualaikum, salam seorang dokter, datang didampingi pembantu. Waalaikumsalam. Silakan. Dokter perempuan itu memeriksa keadaan Halisa. Sedang, Dennis menatap Halisa di sofa kamarnya. Dengan tatapan penuh, berharap Halisa cepat sadar. Istri Anda tidak apa-apa. Dia hanya lelah dan mungkin sempat syok karena berdasarkan pemeriksaan, denyut nadi istri Anda melemah. Kondisi ini menyebabkan peredaran oksigen semakin sedikit ke otak dan tubuh. Seseorang bisa pingsan secara tiba-tiba apabila stok oksigen di dalam tubuhnya menurun drastis karena peredarannya yang tiba-tiba melambat, terang dokter. Terima kasih, jawab Dennis. Sama-sama. Selain resep obat yang saya berikan, saran saya jangan biarkan istri Anda stres dulu supaya kondisinya kembali normal. Aktivitas fisik juga dikurangi. Baik, terima kasih. Usai pemeriksaan dan dokter sudah pulang, Dennis mendekati Halisa. Dia mengusap pipi Halisa perlahan dengan penuh sesal dan sakit di dadanya. Halisa, bangun, sayang, panggil Dennis. Perlahan, Halisa membuka mata. Tanpa aba-aba, Dennis langsung memeluk istrinya. La mencium lama. Kepala Halisa dari samping dengan penuh rasa penyesalan. Maafkan aku, lirih Dennis. Halisa terdiam mematung. Perlahan, tangannya mengusap belakang kepala Dennis yang masih memeluknya. Aku minta maaf, sayang. Tanpa menjawab apapun, Halisa mendorong pelan dada Dennis agar melepasnya. Dia merasa sesak. Dipeluk seperti itu. Dennis mengerti, ia kemudian bangkit dan kembali duduk. Aku bantu. Dennis langsung membantu Halisa yang berusaha bangkit dari tidurnya. Ia duduk seraya. Menatap Dennis yang matanya sudah basah. Katakan apa yang ingin kamu katakan, aku siap mendengarnya. Kali ini, aku mohon, Halisa, jangan pendam rasa sakit hatimu karena itu akan menyakiti fisik kamu seperti ini. Luapkan saja, aku akan mendengarnya, kata Dennis. Aku mau bertanya, kata Halisa, tanpa menatap Dennis. Dennis menggenggam tangan Halisa dan satu tangannya lagi mengusap samping kepala Halisa. Ya, silakan. Halisa menatap Dennis dengan senyuman kecil. Dulu, kamu sangat bucin. Raut wajah Dennis sedikit berubah. Kamu tahu dari mana? Aku hanya menebak. Bukan sangat bucin. Tepatnya, aku memang terbuka begitu jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Dan mungkin tidak secuek sekarang. Oh, ternyata, kamu sadar kalau diri kamu itu sangat cuek sekarang. Canda Halisa. Bukan tersenyum atau senang, candaan Halisa justru membuat Dennis semakin sedih karena bisa-bisanya Halisa bercanda dalam kondisi seperti itu. Jangan pura-pura kuat, luapkan sakit hatimu, kata Dennis. Halisa tersenyum getir. Cara setiap orang meluapkan rasa sakit hatinya tidak sama. Bahkan, cukup dengan seperti ini, kamu bisa tahu kalau aku sakit hati, kan? Dennis tersenyum mendengarnya. Kenapa kamu sangat pintar? Halisa tidak menjawab. Dia kembali pada pembahasannya tadi. Kalau boleh tahu, berapa usia kamu saat kejadian itu? 18 tahun. Saat itu, aku baru semester 1 kuliah. Oh, dulu, kamu ganteng juga, ya? Astagfirullah. Jelas ganteng. Oh, kirain. Kirain apa, sayang? Dennis semakin merapatkan duduknya dengan Halisa. Halisa menggelengkan kepala. Kata kamu, perempuan gila itu adalah perempuan yang memeluk kamu di taman. Apa maksud kamu, orang gila yang tiba-tiba peluk kamu dari belakang waktu itu? Ya, benar. Oh. Terus, perempuan itu adalah teman dari pacar kamu? Tanya Halisa, dengan sungguh-sungguh. Dennis menggelengkan kepala. Sayang, aku gak pacaran waktu itu. Aku dan dia hanya menjalin komitmen, hubungan tanpa status dan waktu itu, ceweknya minta bertemu sama aku, Halisa. Nah, itulah. Tapi, kalian saling mencintai, kan? Dennis menggelengkan kepala. Aku gak yakin itu cinta karena sekarang aku sudah tahu bagaimana cinta yang sebenarnya. Oke. Intinya, waktu itu, posisi kamu dengan seorang perempuan adalah saling mencintai, ada perasaan lah. Dennis menurunkan pandangan sejenak. Ia memijat pangkal hidungnya sendiri, benar-benar tidak bisa mengelak dari apa yang Halisa katakan.
Kalau kamu sudah mengonfirmasi kayak gini, aku jadi tahu alasan kamu menikmati saat itu, hehe. Bibirnya tersenyum, matanya tidak bisa menolak air mata yang spontan saja jatuh. Dennis langsung menggenggam kuat tangan Halisa. Sayang, siapapun akan menikmati saat melakukan itu. Bahkan, dalam keadaan terpaksa sekalipun. Tapi, Halisa, bedanya adalah cinta dan nafsu. Saat itu, aku membenci keadaan tapi aku tidak kuat menahan nafsu. Ya, usia kamu juga baru 18 tahun. Usia segitu, remaja biasanya penasaran banget dengan hal-hal yang seperti itu. Syukurnya aku sudah nikah, jadi aku gak penasaran karena umurku 18-an tahun sekarang. Kalau aku penasaran, tinggal minta sama kamu. Dek. Dennis benar-benar tertegun mendengar Halisa yang bercanda seperti itu. Dia tidak menyangka istrinya masih bisa menghibur diri di tengah rasa sakit hati yang melandanya. Begini, Halisa, dengarkan aku. Aku dan perempuan masa laluku itu memang sama-sama mempunyai rasa. Tapi, ketika dia menggodaku dan bahkan nekat menanggalkan identitasnya. Identitas. Maksud kamu, jilbab. Karena jilbab identitas seorang muslimah. Ya. Oh, jadi, dia melepas jilbabnya sendiri, terus kamu langsung bernaf. Kap. Air mata Halisa kembali jatuh ketika Dennis memberikan kecupan singkat di bibir mungilnya. Namun, secepat mungkin, Halisa menghapus air matanya. Maaf, lirih Dennis, aku tidak bisa mengendalikan diri melihat kamu. Gak apa-apa. Aku, kan, istrimu. Halisa tersenyum getir, lanjutkan ceritanya. Bukan karena dia menanggalkan identitasnya membuat aku merespons, Halisa. Tapi, dia berbicara serius kepadaku sambil memperdayaku. Maksudnya, dia membahas hubungan kami sambil perlahan menggodaku sampai melampaui batas. Oh, pantesan gak menghindar. Gitu. Tubuhku tidak bisa dikendalikan lagi. Halisa mengerutkan keningnya. Karena apa? Karena ada perasaan. Bukan. Dia. Dennis tidak melakukan ucapannya, jangan lanjutkan, ya, sayang. Aku takut kamu semakin sakit hati. Intinya aja, aku penasaran. Halisa masih sedikit bercanda, agar dia lebih santai. Pintunya terkunci. Saat mencoba membukanya, dia kembali menguasaiku dengan pakaian yang sangat minim. Kalau bertemu perempuan itu, mungkin lukanya masih ada di bagian lengan karena aku sempat mendorongnya dan lengannya terbentur sampai terluka. Kapan dia terluka? Saat begituan atau sebelum? Saat seperti itu. Seperti itu gimana? Itulah. Oh, pantesan lukanya gak terasa karena rasa nikmatnya lebih besar. Aku sulit membayangkan posisi kejadiannya bagaimana. Jadi, sudah fix, kan, kamu menikmati, Mas? Tanya Halisa lagi. Ya. Oke. Aku rasa, kamu salah mengatakan itu. Apapun yang kamu rasakan saat itu, tidak semestinya kamu mengungkapkan kalau kamu menikmatinya. Kepada siapapun itu, kamu tidak harus mengungkapkan rasa nikmatnya. Maaf, aku salah. Aku tidak akan membela diri dalam hal ini karena dari segi manapun aku salah, jawab Dennis. Mas, di zaman sekarang ini memang tidak heran lagi siapapun bisa berbuat dosa besar jika iman sudah kalah dengan nafsu. Jangankan kamu yang hanya seorang santri. Seorang pimpinan pondok pesantren saja dengan sengaja telah melecehkan anak didiknya sendiri. Dan itu bukan hanya satu kasus, sudah banyak kasus yang seperti itu. Itu alasannya aku bertanya ke kamu, apa kamu dan perempuan itu ada perasaan sampai kamu menikmati semuanya? Jawabannya ternyata iya, kan? Ya sudah, perihal hati, kan, hak kalian saat itu, aku gak bisa atur. Saat dia menggodaku, yang ada adalah rasa benci, Halisa. Apalagi, saat melakukan, yang ada adalah rasa marah. Dan aku sampai akhir, yang tersisa adalah nafsu bukan perasaan. Sudahlah. Jangan terlalu berkata seperti itu. Aku tahu, kamu juga masih sulit mendefinisikan perasaanmu saat itu, apakah benar hanya nafsu atau cinta. Dennis menatap penuh Halisa, wajah mereka sangat dekat dengan satu tangan Dennis menggenggam kuat tangan Halisa. Dek, kalau aku melakukannya dengan cinta, sudah pasti setelah melakukannya aku akan sangat mencintai dia,
Bahkan, aku akan mencarinya karena orang yang telah melakukan itu bisa memperkuat cinta mereka, kata Dennis, dengan suara berbisik. Lihat dirtku ke kamu, setiap aku melakukannya bersama kamu, aku gak bisa jauh dari kamu, aku semakin mencintai kamu, Khalisa. Karena aku melakukannya dengan cinta bukan sekadar nafsu, sambungnya. Dari sana, aku bisa menilai diriku sendiri. Aku yakin, kamu paham apa yang aku maksud. Khalisa memalingkan wajah. Namun, Dennis tetap menatapnya penuh seperti itu. Mas, lirih Khalisa. Ya, sayang, apa? Apa aku boleh cemburu? Sangat boleh dan akan sangat aneh kalau kamu tidak cemburu atau sakit hati. Aku tahu kamu sudah melakukan semua ini, Mas. Kita sudah membahasnya, kan? Tapi, aku cemburu, aku sakit hati, mendengar ungkapan kamu yang menikmati semua itu. Dennis mengangguk, matanya masih basah. Aku tahu, Khalisa. Aku minta maaf atas semua itu. Tapi, percaya ke aku, bukan cinta yang aku maksud. Kalau menikmati karena cinta, aku akan melakukannya berkali-kali ke dia. Terus, hanya satu kali. Ya, sayang. Khalisa menunduk. Aku cuman mau bilang ke kamu. Walaupun dosa besar seringkali terjadi kalangan masyarakat saat ini, jangan pernah kamu menganggap bahwa hal itu wajar. Ingat, Allah akan menghukum kamu di dunia dan akhirat jika kamu mendekati dosa besar itu, apalagi melakukannya. Ketidaktenangan hati adalah hal yang paling sakit, seperti yang kamu rasakan saat ini, Mas. Kamu tidak tenang walaupun kejadiannya sudah bertahun-tahun. Bukti bahwa Allah sedang menghukum kamu. Apapun alasannya, dosa besar tidak dapat dibenarkan, sambungnya. Maka dari itu, tetap bertaubat dan tutup aibmu. Jangan kamu semudah itu mengatakan kalau kamu menikmati dosa besar itu. Dennis mengangguk. Aku salah, Khalisa, maafkan aku. Kamu boleh menghukumku, tapi tolong, jangan tinggalkan aku. Aku tidak mempunyai alasan yang cukup untuk meninggalkan kamu, Mas. Perihal masa lalumu ini, aku sudah tahu, kan? Hanya saja, aku kaget mendengar kata, menikmati, dari kamu. Sekalipun kamu menikmati, lebih baik jangan diceritakan karena itu akan menyakitiku. Maaf, sayang, aku benar-benar minta maaf. Tapi, demi Allah, aku tidak pernah berniat agar kamu mendengarnya. Aku hanya menjelaskan Raka dan aku pikir kamu tidak mendengarnya karena kamu gak ada di ruang tamu. Begitulah, Mas. Begitu apa, sayang? Semesta tidak jahat kepadaku. Hanya saja, keinginanku yang terlalu besar menjadi perempuan kuat. Makanya, aku tidak heran ketika Allah mengujiku begitu dahsyat. Itulah cara Allah membentukku menjadi perempuan kuat. Dennis mengeraskan rahangnya. Di mana lagi aku menemukan perempuan seperti ini? Ya Allah. Mungkin, aku seorang pendosa, tapi jika boleh aku memohon, tolong jadikan dia istriku di dunia dan akhirat, selamanya. Apa aku masih pantas mengingat ilmu agama, Khalisa? Aku ini seorang pendosa. Seorang ustadz pun ada yang masa lalunya pendosa. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki masa depannya. Tapi, kalau kamu semakin menjauh dari syariat karena merasa diri tidak pantas, maka kamu akan semakin jauh dari ampunan Allah. Boleh aku memelukmu? Tanya Dennis, dengan tatapan mata penuh. Kalau gak boleh, gak apa-apa. Aku akan menunggu sampai kamu membolehkan. Oh, jadi, kalau sama perempuan itu kamu tidak bisa mengendalikan diri, kalau sama aku, kamu bisa mengendalikan diri. Apa mungkin dia lebih cantik? Canda Khalisa. Dennis langsung memeluk erat Khalisa tanpa menjawab ucapan Khalisa. Dia memejamkan mata begitu rapat sembari mengeratkan pelukannya. Mas, jangan kuat-kuat, nanti aku pingsan lagi, keluh Khalisa. Dennis melonggarkan pelukannya. Kalau aku tidak mencintaimu sebesar ini, Khalisa, mungkin aku sudah memaksamu untuk melayaniku tanpa menghargai perasaanmu yang sedang sakit hati. Kenapa kamu mengatakan itu? Supaya kamu tahu, kalau aku sebenarnya tidak bisa mengendalikan diri ke kamu. Tapi, aku takut kamu menyakitimu dan kamu meninggalkanku. Pernah, gak, kamu merasakan hal seperti ke perempuan lain? Apa aku harus bersumpah agar kamu percaya kalau aku tidak pernah merasakan semua ini ke perempuan?
Manapun. Tidak perlu bersumpah. Allah tidak suka hambanya yang sedikit-sedikit bersumpah demi Allah. Pagi harinya. Aku sudah bilang ke kamu, luapkan isi hatimu, jangan dipendam sendiri, ucap Dennis, yang melihat Khalisa menangis di balkon kamar mereka. Bukan karena itu. Terus apa? Apa yang membuat kamu menangis? Khalisa tidak menjawab. Dia terlalu sibuk dengan air matanya yang begitu terjatuh, dia mengusapnya lagi. Dan lagi. Dennis menahan tangan Khalisa. Jangan dihapus, biarkan. Khalisa menangis sampai sesenggukan. Tapi, Dennis benar-benar tidak tahu apa yang membuat istrinya sampai menangis seperti itu kalau bukan karena masalah kemarin. Kamu kenapa, sayang? Ungkapkan. Dengan pelan, Dennis mencoba merangkul Khalisa. Tidak ada penolakan, Dennis langsung memeluknya. Maafkan aku kalau kamu menangis karena masalah kemarin. Aku akan menjadikan semua itu pelajaran agar bisa lebih menjaga perasaan kamu. Aku benar-benar minta maaf. Katakan apa yang kamu mau. Aku akan melakukan apapun untuk kamu. Khalisa melepas pelukan Dennis. Aku tidak sanggup.